Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sehat selalu dan tetap semangat di pembelajaran jarak jauh ini. Apapun yang terjadi, yang penting kita meraih cita-cita. Jangan males ya, semua materi ini harus dicatat. Mentanglah pelajaran sejarah males, ngisi asal-asalan. Tidak boleh kayak itu, tidak berkah nanti. Oke, dalam video pembelajaran kali ini, di pagi ini, Bunda akan memberikan pelajaran kelanjutan dari sekitar proklamasi. Di bulan-bulan kemarin pertemuan kita sudah membahas masalah sekitar proklamasi. Apa itu Rengas Dengklok? Mengapa harus yang ditangkap duit tunggal? Kenapa sampai terjadi perselisihan antara golongan tua dengan golongan muda? Mengapa ada beberapa tokoh Jepang yang sepertinya tidak respect dengan proklamasi kita itu. Tetapi di antara tokoh-tokoh Jepang yang tidak respon dengan masalah proklamasi itu, ada satu tokoh Jepang yang betul-betul merespon kita, yaitu Laksamana Maeda. Mengapa Maeda menerima kedatangan golongan tua dan golongan muda dalam penyusunan naskah proklamasi? Karena apa? Maeda, tokoh dari Angkatan Laut Marinir Uji Kitot ya, Angkatan Laut Jepang itu tahu persis bagaimana kondisi tentara Jepang di lautan itu. Dia sudah berpikir ya, kita tidak akan pernah menang. Nah, agar supaya bangsa Jepang itu besoknya, dan dia sudah berpikir kalau Jepang itu kalah, dia sudah berpikir bangsa Jepang tidak akan mau dianggap sebagai penjahat perang. Karena mereka mengagungkan kekaisaran kan. Kaisar itu ketitisan dewa dan sangat diagungkan. Mereka tidak ingin kaisar mereka itu dijadikan dapat julukan penjahat perang seperti Hitler. Ya. Nah, maka itulah Laksamana Maeda berpikir panjang sekali. Dia menerima kedatangan golongan tua itu untuk menyusun naskah proklamasi, untuk melaksanakan proklamasi. Dia jamin keamanan di rumah dia. Ternyata benar. Makanya ketika Jepang sudah bertekuk lutut, kebencian kita dengan Jepang dengan Belanda itu beda. Ada semacam kesan moral yang baik ya dengan orang Jepang itu dibandingkan dengan orang Belanda yang puluhan tahun menjajah kita, yang menguras habis apalagi pada masa tanam pangsa. Tapi kalau Jepang tidak, kita ada sedikit menyenangkan dengan Jepang itu ya, karena ada beberapa tindakan Jepang yang bisa menguntungkan diri kita. Jepang memberikan kesempatan kita untuk membuat sebuah lembaga yang memprasaranai bagaimana terbentuknya sebuah negara. Itulah PPKI. Setelah BPUPKI selesai mempersiapkan kemerdekaan, bubar, maka dibentuklah PPKI. Nah, PPKI ini ya kemudian diberikan kesempatan oleh pemerintah Jepang untuk terserah kamu membentuk panitia apa. Soekarno sebagai Dwi Tunggal mempelopori, menyemangati para tokoh-tokoh nasionalis untuk menyusun kelembagaan negara. Karena sebuah negara itu kan terbentuk harus ada wilayah, harus ada rakyat, dan ada isinya, yaitu kelembagaan negara. Lembaga-lembaga negara ini harus dibuat, karena itu syarat menjadi sebuah negara. Ingat pelajaran PPKN. Akhirnya PPK itu pun melakukan sidang-sidang tersebut, ya, sidang-sidang tersebut digodok sendiri oleh para tokoh-tokoh nasionalis kita. Dari bagan PPKI, sidang-sidang PPKI itu kita lihat sidang PPKI yang pertama ini ya, sidang PPKI yang pertama ini 18 Agustus 1945. Sebuah negara harus mempunyai undang-undang dasar, biar jangan nganar-nganar, biar ada patokan, ini tindakan ini. Undang-undang dasar itu harus digodok yang disesuaikan dengan kultur, budaya, karakter bangsa Indonesia. Ya, dari hasil sidang pertama itu. Kemudian menetapkan presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden untuk biasanya kan dalam undang-undang dasar itu kan harus diadakan pemilihan umum. Itu tidak mungkin dilaksanakan. Kondisi saat itu tidak mungkin melaksanakan pemilihan umum. Kita hanya minta bersyarat berdirinya negara yang ada undang-undang dasar itu saja sudah alhamdulillah ya. Maka presiden setelah dipikirkan oleh mereka atas usulan Otto Iskandar Dinata, maka secara aklamasi dipilihlah Insinyur Soekarno sebagai presiden dan wakilnya sebagai wakilnya itu Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan semua setuju saat itu. Karena kondisi tidak mungkin melakukan pemilihan umum saat itu. Orang kita tuh ibaratnya baru merdeka lagi semangat anak. Kamu lihat kita merdeka saja ada beberapa provinsi yang belum tahu kita tuh sudah merdeka. Bahkan orang-orang di pedesaan tuh belum tahu kalau kita tuh sudah merdeka ya. Nah, saking terburu-burunya tapi
terarah, biar kita terburu-buru tapi terarah saat itu ya. Selesai sidang pertama, presiden dan wakil presiden sudah dibentuk, kita ada undang-undang dasar, nanti ada tim yang menggodok undang-undang dasar itu bertahap, yang penting kita punya undang-undang dasar. Nanti dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena dihasilkan pada tahun 1945. Sidang kedua lanjut besok 19 Agustus 1945. Dalam sidang kedua ini kan kita wilayahnya luas. Setelah pengakuan kedaulatan Konferensi Meja Bundar itu, wilayah Indonesia adalah bekas wilayah yang dijajah oleh kolonial Belanda. Artinya dari Sabang sampai Merauke, luas sekali. Ya, karena kita tuh antara daratan dan lautan tuh sepertinya seimbang, maka itu harus dibagi-bagi. Kita pada saat itu tim nasional, tokoh-tokoh nasional hanya membagi berdasarkan pulau. Nah, karena ada beberapa pulau yang penduduknya sumber daya manusia itu banyak, maka itu perlu pengaturan yang efektif ya, seperti Pulau Jawa. Pulau Jawa itu kan dibagi menjadi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Itu dibagi 3. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, kalau kepulauan-kepulauan yang lain seperti yang dikenal dengan Kalimantan itu Borneo kata orang Belanda, itu satu provinsi. Sulawesi yang dikenal dengan Slebesnya, Sumatera, ya. Kemudian ada pulau yang besar tapi terpisah dari Pulau Induk, Pulau Jawa, itu Bali. Bali dan beberapa pulau yang di atasnya seperti Nusa Tenggara kalau lihat sekarang itu dijadikan Sunda kecil. Karena antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali itu kan ada Selat Bali ya, itu disebut Selat Sunda kecil. Makanya itu disebut dengan Sunda kecil, satu provinsi. Terus sesuai dengan perkembangan manusianya, rakyat Indonesia kan banyak-banyak pindah, apalagi program Orde Baru, Pak Presiden Soeharto itu membuat program transmigrasi. Pulau Jawa itu penduduknya yang pertama kali memang paling banyak ya. Kalau kita lihat sekarang tidak ada orang Jawa itu di mana-mana semuanya ada. Memang orang Jawa itu tadi banyak anak, mangan orang mangan yang penting banyak anak, itu orang Jawa itu seperti itu. Maka kepadatan penduduk di Pulau Jawa itu ditaruhlah dalam program transmigrasi Pelita 4. Nanti di PPKN itu ada ya, di mana para transmigrasi itu Pulau Jawa yang banyak penduduknya disuruh membuka lahan di sana. Kalau sekarang tidak ada lagi program transmigrasi, ya. Paling banyak itu di Sumatera, karena orang Jawa itu banyaklah memilih di Sumatera, karena Sumatera itu tanahnya sepertinya tipis lah bedanya dengan di Jawa 11-12. Kalau di Kalimantan, Sulawesi itu ada kemungkinan dapat tanah gambut, tanah kering, itu yang susah untuk dijadikan pertanian. Ya, kemudian pembentukan kementerian untuk lembaga negara sendiri. Pembentukan kementerian ini hanya 12 departemen. Jadi terbatas hanya mengurusi departemen kehakiman, departemen keuangan. Jadi tidak ada waktu itu departemen penerangan, tidak ada departemen masalah sosial, tidak ada saat itu. Nanti sekarang berkembangkan menjadi beberapa departemen di Indonesia ya. Nah, kemudian departemen-departemen itu dipimpin satu orang menteri, ya. Jadi hanya 12 departemen. Kemudian dilanjut terus reses, berhenti, istirahat. Ya, dilanjutkan dengan sidang ketiga. Sidang ketiga itu tanggal 22 Agustus 1945. Pada tanggal 22 Agustus 1945 itu kan pada saat itu kan yang membantu presiden kalau kita sekarang berdasarkan undang-undang itu DPR MPR itu kan belum terbentuk. Maka dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat. Komite Nasional Indonesia Pusat ini itu kalau sekarang namanya DPR. Anggota KNIP inilah nanti yang membantu para presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Apa-apa yang dibutuhkan oleh rakyat, apa-apa yang dibutuhkan oleh negara, itu KNIP ini. Dan dia semua keputusan, apa informasi, laporan dari KNIP inilah yang membantu pelaksanaan tugas-tugas presiden yang saat itu. Kita butuh apa, negara butuh apa, ya. Kemudian karena kita menjadi sebuah negara demokrasi, kita harus punya partai politik. Nah, saat itu partai politik yang paling menonjol, itu yang anggotanya banyak dan kebetulan diketuai oleh Presiden Soekarno saat itu, Partai Nasional Indonesia PNI. Makanya pada saat itu disebutkanlah kita hanya mengagungkan atau mematokin bahwa kita mempunyai salah satu partai, itu Partai Nasional Indonesia. Tapi di lingkungan KNIP kemudian protes mereka. Kita kan demokrasi itu kan harus memilih lebih dari
satu kan. Kalau kita sebagai punya partai satu, kita bukan negara demokrasi, kita negara komunis yang hanya mengagungkan satu partai, itu tidak bisa, tidak berlaku tuh. Maka akhirnya pembentukan partai PNI sebagai partai tunggal itu dibatalkan. Ya. Kemudian pembentukan sebuah negara harus punya militer. Nah, awal pertama kita membentuk militer itu namanya Badan Keamanan Rakyat, BKR. Badan Keamanan Rakyat itu awal mulanya hanya sebuah badan lembaga yang menampung korban perang. Jadi ada beberapa keluarga yang mendapat korban perang itu ditampung. Jadi kalau kita ibaratkan sekarang itu sama seperti PMI atau PMR kalau di SMA ya. Nah, karena spesifik tugasnya itu dia kan Badan Keamanan Rakyat, tidak diberi senjata. Sementara anggota BKR ini latar belakang mereka itu ada yang dari peta, ada yang dari HEO, ada yang dari Kenil atau tentara militer yang dibentuk oleh Belanda. Mereka tergabung di sini, mereka setengahnya protes. Kami ini bukannya pembantu korban perang, tapi kami yang menjaga wilayah. Dan itu adalah tentara, karena itu syarat berdirinya sebuah tentara. Akhirnya cikal bakal BKR ini dirubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Nah, Tentara Keamanan Rakyat itu jadi orang-orang yang dulu menjadi anggota BKR itu merasa benar-benar sosok tentara yang melindungi, mengayomi rakyat, menjaga wilayah, diberi senjata. Itu pun dalam pembentukan Tentara Keamanan Rakyat ada beberapa perubahan. Nanti menjadi Tentara Republik Indonesia TRI, nanti berubah jadi Tentara Keamanan Rakyat, Tentara Republik Indonesia, Tentara Keamanan Rakyat, sampai akhirnya kita menjadi Tentara Nasional Indonesia yang di dalamnya itu ada beberapa pertahanan, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, ya, mereka akhirnya terpisah-pisah kan. Sekarang itu Angkatan Kepolisian kan sekarang terpisah berdiri sendiri kan, makanya ada Kapolri, ya. Nah, dari militer itulah baru sah berdirinya sebuah lembaga negara yang memang disahkan menjadi negara yang memenuhi syarat tertentu. Ya. Kemudian kita kemarin sudah membahas masalah tokoh-tokoh nasionalis juga. Ada Dwi Tunggal ya. Dwi Tunggal itu yang paling utama jadi patokan. Oke, demikianlah materi hari ini. Udah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.